Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penumpang perahu getek tewas usai dihantam ombak dari kapal di Sungai Musi, Kabupaten Muara. Seorang pria ditemukan tewas mengapung di Sungai Musi, Kota Palembang. Di salah satu tangan korban ditemukan rantai yang melilit. Gedung Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta pusat pelatihan akan dibangun di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pembangunan bekerja sama dengan pemerintah Korea. Seorang guru olahraga di Kabupaten Ogan Komering Ulu diringkus polisi setelah mencabuli 10 orang siswinya. Modus pelaku membantu merapikan pakaian siswi di kamar mandi. Polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya korban dari kejahatan pelaku. Seorang guru olahraga di Kabupaten Ogan Komering Ulu kini tak banyak berkutik kala aparat menggiringnya ke Mapolres Ogan Komering Ulu pada Rabu siang. Ia ditetapkan polisi sebagai tersangka atas pencabulan anak didiknya yang duduk di bangku sekolah dasar. Jumlah korbannya pun tidak sedikit, mencapai 10 orang siswi yang rata-rata kelas 6 dan 5 SD. Modus guru yang berstatus PNS itu berpura-pura ingin memperbaiki pakaian yang dikenakan siswinya saat jam pelajaran olahraga. Korban lalu dibawa ke sebuah kamar mandi sekolah dan dilakukan tindakan pencabulan. Terkuak setelah salah satu korban mengadu ke orang tuanya atas trauma yang dialaminya. Anak siswi dalam hal ini yang sudah menyampaikan keterangannya kepada kami, dan kami juga sudah menanyakan apakah ada anak lain yang akan nantinya bisa menjadi penambah sebagai korban. Sedang kami dalami kembali kepada seluruh korban maupun saksi yang ada di lokasi atau di SD. Polisi kini telah menyita sejumlah barang bukti dan korban telah melakukan pemeriksaan visum di rumah sakit. Tersangka kini terancam kurungan 15 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Informasi selanjutnya, polisi meringkus 1 orang pelaku yang terlibat aksi keributan di salah satu klub malam Kota Palembang. Selain itu, berdasarkan tes urin didapati pelaku positif menggunakan narkoba. Salah paham antar pengunjung memicu keributan di sebuah tempat hiburan malam di Kota Palembang. Aksi keributan yang terjadi di salah satu klub malam yang berada di Jalan Kolonel Haji Burlian, Kota Palembang, Minggu dini hari lalu, menyebabkan 1 orang mengalami luka berat hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Setelah dilakukan penyelidikan, Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil meringkus 1 orang pelaku penganiayaan berinisial R selang beberapa jam pasca keributan di klub malam itu. Setelah diamankan, polisi juga melakukan tes urin terhadap pelaku dan saksi. Dari pemeriksaan tersebut didapati urin keduanya positif menggunakan narkoba. Berdasarkan pemeriksaan, keributan dipicu oleh salah paham antara pelaku dan korban hingga meluas ke tempat parkir, menggunakan senjata tajam dan terjadi perkelahian yang tak seimbang setelah kelompok pelaku yang berjumlah 6 orang mengeroyok korban dan rekan-rekannya. Sementara polisi masih menyelidiki adanya dugaan senjata api saat keributan terjadi karena terdengar suara letusan dalam rekaman video keributan. Pelaku sudah kita tangkap 1, ya, jadi ada kurang lebih daripada 5-6 orang, ya, menyerang 2 orang. Saat ini sudah kita tangkap, kita amankan 1 orang dan beberapa saksi yang setelah kita tes juga ternyata positif mengandung tes urinnya amfetamin. Jadi mengindikasikan adanya penggunaan narkoba di tempat hiburan tersebut yang pada akhirnya menjadikan pendalaman kami untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya.
Polisi kini masih menyelidiki kasus penganiayaan tersebut dan memburu keberadaan pelaku lainnya. Menanggapi kerap terjadinya aksi keributan di klub malam tersebut, serta menjadi sarang peredaran narkoba, polisi tengah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palembang untuk mengkaji pemberian sanksi hingga penutupan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Seorang pasien mengunggah ke media sosial video yang menyatakan tak mendapatkan pelayanan baik di RSUD Bari Palembang. Sementara pihak rumah sakit membantah tuduhan tersebut. Rumah sakit apa nih ini? Cak preman galau pegawainya. Diduga tidak mendapatkan pelayanan dengan baik, pasien ini pun sempat mengeluarkan suara keras sehingga membuat petugas ketakutan. Bastian Rian, pasien RSUD Bari Palembang mengaku telah ditelantarkan oleh pihak rumah sakit. Bahkan dengan selang infus masih melekat di tangan, sang pasien harus berkeliling ruang IGD mencari petugas medis yang tak kunjung memberikan tindakan. Pasien berusia 43 tahun ini awalnya mengeluh demam tinggi saat mendatangi rumah sakit IGD RSUD Bari. Terkait kasus ini, pihak RSUD Bari Palembang membantah semua tuduhan pasien yang beredar di media sosial. Mereka mengklaim sudah memberikan pelayanan sesuai dengan SOP. Pasien yang sedang dalam kondisi marah itu tidak bisa kita ajak komunikasi ya, sambil marah-marah dan pokoknya ya mengoceh saja terus ya, tanpa bisa kita sambil kita berdiri saja langsung dia bilang kenapa? Nah seperti itu, jadi seperti tidak wajar lah ya kalau misalnya kita melihat tingkah laku pasiennya. Pasien sendiri hingga Selasa siang masih menjalani rawat inap di ruang kelas 2 RSUD Bari Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pengadilan Negeri Palembang kembali gelar sidang gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Pihak penggugat berharap agar tergugat segera melunasi sisa pembayaran proyek pembuatan villa sebesar 4,7 miliar rupiah. Sidang gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang Rabu siang. Sidang kali ini dengan agenda penyerahan berkas replik atas jawaban balasan yang diberikan pihak penggugat terhadap pembelaan dari tergugat. Adapun gugatan perdata ini dilayangkan oleh Arifia Hamdani, warga Kota Palembang. Pihak penggugat berharap agar tergugat dapat segera melunasi sisa pembayaran proyek pembuatan villa sebesar 4,7 miliar rupiah dari total sebesar 11 miliar rupiah. Adapun proyek pembangunan villa tersebut berada di kawasan Gandus tahun 2018 dan rampung tahun 2021 lalu. Kuasa hukum penggugat berharap hakim dapat bersikap netral dan adil atas perkara ini, mengingat tergugat merupakan mantan Gubernur Sumatera Selatan yang kembali terpilih. Harapan kita semoga majelis di sini bisa bersikap yang netral terhadap perkara kita ini, dan harapan kita segera dibayarkan sama pihak tergugat Herman Deru mengenai sisa pembayaran. Sidang dengan agenda pembacaan gugatan ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Edward. Sidang kembali akan dilanjutkan pada Rabu pekan depan tanggal 11 Desember dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Manggala Agni Sumatera Daops 17 Kabupaten Ogan Komering Ilir bekerja sama dengan pemerintah Korea membangun gedung pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pusat pelatihan. Ditargetkan pembangunan gedung baru ini akan rampung pada bulan Mei 2025 mendatang. Inilah proses peletakan batu pertama pembangunan gedung Forest and Land Fire Management Center di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pembangunan diprakarsai Manggala Agni Sumatera Daops 17 Kabupaten Ogan Komering Ilir bekerjasama dengan pemerintah Korea. Acara ini juga dihadiri Dirjen Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Bangunan gedung ini sendiri berada di lingkungan kantor operasi Manggala Agni Sumatera 17 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nantinya gedung ini menjadi pusat komando untuk koordinasi upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan khususnya di wilayah Sumatera. Beberapa fasilitas seperti peralatan deteksi titik api dan ruang pelatihan bagi petugas lapangan akan dilengkapi di gedung ini. Gedung Forest and Land Fire Management Center ini diharapkan dapat meningkatkan respon terhadap kebakaran hutan dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Forest and Land Fire Management Center ini akan menjadi Center of Excellence atau pusat untuk mengembangkan kompetensi dan kualitas profesionalitas dari seluruh aparat pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan juga menjadi pusat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya untuk wilayah Sumatera. Dan mudah-mudahan ini nanti tidak hanya bermanfaat untuk Sumatera Selatan atau Kabupaten Oki, tapi juga untuk seluruh upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dengan fasilitas yang memadai dan pelatihan yang intensif, gedung ini diharapkan jadi model pengelolaan kebakaran hutan yang efektif dan berkelanjutan di masa depan. Ditargetkan gedung ini akan rampung pada bulan Mei 2025 mendatang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.